गली गली मिलते हैं कारतूस और बंदूक। भैया मेरे सैंडल लाए कि नहीं? Hai sahabat pecinta film India, semoga sahabat semua yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan sahabat harapkan. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berbahasa Hindi yang rilis tahun 2010 dengan judul Bum Bum Bole. Film drama keluarga dengan bumbu sedikit trailer dibintangi Darcel Safari, Zia Vastani, dan Atul Kulkarni. Film ini berkisah tentang perjuangan sebuah keluarga sederhana yang harus berjuang menghadapi masalah ekonomi yang harus dihadapi keluarga miskin dan anak-anak yang harus menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bedah alur ceritanya. पहले भगवान के सामने रखनी है। अरे कल रात Kisah ini berawal dari sebuah pasar di pedesaan yang damai dan riuh. Ada orang misterius yang memberikan serobek uang dan serantang makanan pada seorang anak penjual balon di tepi jalan agar memberikan rantang tersebut pada seorang polisi di dalam sebuah mobil. Tiba-tiba kisah pun berlanjut pada segerombol pekerja kebun teh, antaranya yaitu Kalyani dan suaminya Kogiram. Kalyani dan Kogiram adalah keluarga sederhana yang mempunyai dua orang anak yaitu Rimzim dan kakaknya Pinu. Rimzim adalah anak yang rajin dan disiplin, sedangkan kakaknya Pinu lebih suka bermain sehingga membuatnya sering dimarahi Kogiram karena malas belajar. तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप चाय के पत्ती की जगह इस गंदगी से बाहर, लेकिन सुननी नहीं है तुझे तो। Pada suatu pagi, Kalyani yang berangkat bekerja di kebun teh dan akan mendapat bayaran bulanannya pada hari tersebut, diminta mendatangi mandor untuk meminta bayarannya. Tapi sang mandor yang menyukai Kalyani bersikap tak senonoh dan ingin melecehkan Kalyani. Kalyani yang berlari ketakutan diketahui Kogiram yang langsung menghajar mandor tersebut. Para pekerja yang melihat kejadian tersebut pun melerai Kogiram dan menolong Kalyani. Lalu karena malu, mandor tersebut pun memecat Kogiram dan Kalyani. अरे यार कुत्ता मुतेगा तेरी नौकरी पर। छोड़ इसको, इसकी बीवी को, सालों को। Setelah dipecat, Kogiram mengunjungi adiknya yang bernama Wisnu. Kogiram meminta pekerjaan pada Wisnu, tapi Wisnu tidak mengizinkan Kogiram untuk bekerja dengannya. Lalu istri Wisnu pun yang merasa iba memberikan sedikit uang untuk Kogiram. Kogiram yang merasa marah pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Sementara Kalyani bekerja sebagai penganyam keranjang di rumahnya yang dibantu oleh Pinu. Rimzim yang merasa sendalnya telah rusak meminta ayahnya agar memperbaiki sendal tersebut. Lalu Kogiram pun menyuruh Pinu untuk pergi ke pasar bersama dengan dirinya mengirimkan pesanan keranjang. Singkat cerita, setelah Pinu selesai memperbaiki sendal Rimzim, Pinu pun mampir ke sebuah toko sembako dan meninggalkan sendal Rimzim di depan toko tersebut. Setelah selesai berbelanja, Pinu pun mencari keberadaan sendal adiknya yang sudah raib dari depan toko tersebut. Pinu yang tidak sengaja menyenggol barang jualan di toko tersebut pun dimarahi pemiliknya dan mengusir Pinu pergi. Sesampainya di rumah, Pinu yang merasa bingung pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya pada Rimzim dan meminta Rimzim untuk merahasiakan semuanya. Rimzim yang bersedih akhirnya membuat Pinu kembali ke warung tersebut untuk mencari sendal miliknya. Setelah tetap tidak menemukan sendal tersebut, Pinu pun berpikir untuk mencuri sendal di sebuah kuil. Lalu pendeta dalam kuil tersebut pun menyuruh Pinu untuk memberikan gumpalan gula persembahan agar dipecahkan oleh ayahnya. Rimzim yang merasa kehilangan sendal satu-satunya masih meyakini kalau kakaknya pasti akan menemukan sendalnya kembali. Secara diam-diam, Pinu dan Rimzim pun berdiskusi dengan tulisan sambil belajar bagaimana ia akan pergi ke sekolah dengan sandal Rimzim yang hilang. Lalu Pinu pun mengusulkan kalau dirinya akan memakai sepatu setelah Rimzim pulang sekolah dan bertemu di simpang jalan. Rimzim yang waktu sekolahnya pagi boleh memakai sepatu Pinu terlebih dahulu. Singkat cerita, keesokan paginya Rimzim pun terlebih dahulu pergi ke sekolah dengan dibantu Pinu untuk memakai sepatu miliknya.
Dengan sepatu yang kebesaran, Rimzim pun segera pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolahan, guru Rimzim mengadakan olahraga lompat tali yang membuat Rimzim bersembunyi. Setelah pelajaran selesai, Rimzim pun berlari pulang karena Pinu sudah menunggunya di simpang jalan. Rimzim yang tiba pun segera menukar sepatunya dengan sandal yang dipakai Pinu. Lalu Pinu pun bergegas berlari menuju sekolahnya. Setelah jam pelajaran sekolah selesai, Pinu pun pulang dan menanyakan kembali tentang sandal Rimzim yang hilang dan tidak boleh Rimzim beritahu kepada ibu atau ayahnya. Rimzim yang masih merahasiakan semuanya mencuci sepatu tersebut, lalu bermain bersama Pinu dan menjemurnya. Sementara ayah Pinu yang sekarang menjadi pengangguran sering tidak bisa mengontrol emosinya dan hanya membantu pekerjaan Kalyani di rumah. Pada malam harinya, Rimzim membangunkan Pinu agar mengambil sepatu yang ia jemur karena hujan. Seperti biasanya, Rimzim pun berangkat sekolah dengan menggunakan sepatu Pinu. Sementara Pinu yang menghantarkan gula pesanan pendeta di kuil dengan sengaja mencuri sebuah sendal untuk adiknya di kuil tersebut. Lalu Pinu pun membawa sendal tersebut pulang dan menyembunyikannya di sebuah keranjang. Di lain tempat, Kogiram yang melamar pekerjaan pada perusahaan kayu harus mengalami penolakan kembali. Pada malam harinya, Pinu yang sudah mendapatkan sendal baru untuk Rimzim mengajak Rimzim untuk mengambil sendal tersebut. Ketika Pinu dan Rimzim akan mengambilnya, tiba-tiba Kogiram pulang dan Pinu pun memutuskan untuk tidur kembali dan mengambilnya besok. Pinu bermimpi buruk tentang sendal yang sudah ia ambil dari kuil. Lalu keesokan harinya Pinu mengambil sendal tersebut dan mengembalikannya ke kuil tersebut. Singkat cerita, Rimzim yang sedang melakukan ujian di sekolahnya sengaja mengisi kertas ujiannya dengan jawaban asal agar dirinya cepat pulang karena kakaknya sudah menunggu di simpang jalan. Saat Rimzim berlari pulang, tiba-tiba sepatu yang ia pakai terlepas dan terjatuh ke longkang. Untungnya ada bapak-bapak baik yang menolong Rimzim untuk mengambil sepatu miliknya. रोमत बेटा निकालता हूँ तेरे जूता। Pinu yang kecewa karena Rimzim tiba terlambat pun bergegas pergi ke sekolah dan setibanya di sekolah Pinu ditegur oleh kepala sekolah karena terlambat dan dengan berbagai macam alasan akhirnya Pinu pun dibolehkan masuk. Di kelas, Pinu yang mendapat juara 1 diminta gurunya untuk menemuinya selesai pelajaran. Pinu diberikan sebuah pena dari gurunya, lalu Pinu pun pulang dan memberikan pena tersebut untuk adiknya. Dan Rimzim tentu saja merasa sangat bahagia. Mama boleh? Di kebun teh terlihat aktivitas pekerja di sebuah kedai kopi. Dan dengan tiba-tiba ada orang misterius menembak mandor di kebun teh dan mandor tersebut pun tewas. Kepolisian mendatangi rumah Kogiram dan menangkap Kogiram dengan paksa karena kepolisian mencurigai Kogiram mempunyai dendam tersembunyi dengan mandor tersebut. Keesokan paginya saat Rimzim baris berbaris di sekolah, ia melihat seorang telah memakai sendalnya yang hilang. Setelah pelajaran selesai, Rimzim pun mengikuti satu persatu siswa dan menemukan siswa yang telah memakai sandalnya. Setelah itu, Rimzim mengikuti siswa tersebut hingga ke rumah. Rimzim mengajak Pinu untuk mengambil sendal tersebut dan Pinu yang merasa iba akhirnya memutuskan untuk kembali bersama Rimzim karena keadaan siswa tersebut jauh lebih buruk darinya. Pinu yang terpaksa dan terbiasa datang ke sekolah terlambat diusir oleh kepala sekolah yang tidak menyukai siswanya yang tidak disiplin. Wali kelas Pinu yang mengetahui semuanya meminta toleransi pada kepala sekolah dan akhirnya Pinu pun dibolehkan untuk melanjutkan pelajarannya kembali. Kogiram yang sudah dibebaskan tidak diterima bekerja dimanapun karena dianggap bersekutu dengan teroris. Lalu Kogiram pun membantu menghias persembahan di kuil dengan penuh kekecewaan dan tangisnya. Pendeta yang mengetahui tangisan Kogiram karena tidak mempunyai pekerjaan, menyarankan pekerjaan untuk menjadi tukang kebun di kota.
Lalu dengan sigap Kogiram pun pergi dengan mengendarai sepeda bersama Pinu. Sesampainya di kota, Kogiram pun menawarkan jasa pembersih kebun dan mengalami penolakan demi penolakan yang pada akhirnya ada seorang gadis kecil yang mengetahui keberadaan Pinu di luar rumahnya. Gadis kecil tersebut bersama neneknya memanggil Pinu bersama ayahnya untuk membersihkan kebun milik gadis kecil tersebut. जी जी खासकर Dengan giat dan tekun, Kogiram pun membersihkan kebun sementara Pinu menemani gadis tersebut untuk bermain bersama. Sebelum pulang, Pinu melihat sandal dan sepatu milik gadis kecil tersebut yang sangat banyak. Singkat cerita, setelah pekerjaan Kogiram selesai, Kogiram pun mendapatkan bayarannya dan kembali pulang bersama Pinu. Saat di jalanan menurun, tiba-tiba sepeda Kogiram selip dan terjatuh. Kejadian tersebut membuat tulang kaki Kogiram patah dan tidak bisa bekerja. Uang hasil bekerjanya di kota telah habis untuk biayanya ke dokter. Karena Kogiram sakit, istri Wisnu mengunjungi Kogiram dan menawarkan pekerjaan pada Pinu sebagai penghantar paket dengan bayaran yang lumayan besar. Tapi Kalyani yang merasa tidak tega melihat Pinu yang masih kecil bekerja menolak pekerjaan tersebut. Setelah istri Wisnu pulang, Pinu yang merasa membutuhkan uang untuk membelikan sepatu adiknya mendatangi rumah Wisnu untuk meminta pekerjaan. Lalu Wisnu pun menyuruh Pinu agar mengambil barang pada seorang tukang jahit. Wisnu hanya memberi serobek uang dari bayaran Pinu dan akan memberikan robekannya jika Pinu selesai mengambil barang tersebut dan menghantarkannya pada seseorang di sebuah hutan. Setelah sampai di hutan, Pinu malah bertemu dengan sekelompok teroris yang menukar barangnya dengan sebuah rantang makanan yang harus ia serahkan pada seseorang atas petunjuk teroris tersebut. Singkat cerita, setelah pekerjaan Pinu selesai, Pinu pun kembali ke rumah Wisnu untuk mengambil robekan dari bayarannya agar bisa membeli sepatu untuk Rimzim. Saat sampai di rumah Wisnu, harapan Pinu pun pupus karena Wisnu telah tewas disergap polisi dan bersekongkol dengan teroris, sementara istri Wisnu dibawa paksa oleh polisi yang menyergap rumah Wisnu. Pinu yang tidak mengerti semuanya memaksa masuk ke rumah Wisnu untuk mencari robekan dari uang miliknya. Pinu pun harus diusir polisi karena tempat tersebut sedang diselidiki. Istri Wisnu yang tidak mengetahui kegiatan teroris suaminya hanya bisa menangis dan menyesali semuanya saat diinterogasi polisi di kantor polisi. नाटक करती है साली, हाँ? पूरे 70,000 मिले। Kogiram yang sudah bebas dan mengetahui adiknya tewas mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kasus yang menimpa adiknya dan mengungkapkan penyesalan serta kekecewaannya karena polisi salah menangkap dirinya. Kini Kogiram tidak bisa bekerja dimanapun di desanya karena dianggap mantan teroris. Lalu Kogiram pun menjamin kebebasan untuk istri Wisnu. Polisi yang mengurus kasus Wisnu melihat kejujuran dan kesungguhan Kogiram akhirnya memberikan pekerjaan yang layak untuk Kogiram. जी साहब बिल्कुल Keesokan harinya, sekolah Pinu akan mengadakan lomba lari untuk seluruh siswa atas pilihan sekolah untuk dikirim lomba antar siswa dengan hadiah 1 dan 2 berupa beasiswa, sementara ketiga akan mendapatkan sepasang sepatu Adidas. Pinu yang tergiur dengan hadiah tersebut memohon pada guru olahraga agar memilihnya untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah mendapat penolakan dari guru olahraga, wali kelas Pinu yang melihat kesungguhan Pinu akhirnya membimbing Pinu dengan sabar untuk belajar berlari cepat. Pada akhirnya guru olahraga pun menyetujui Pinu untuk mengikuti lomba tersebut.
Pinu yang merasa bahagia pun pulang dan memberitahu adiknya kalau ia akan mengikuti lomba lari dan akan menjadi juara 3 agar bisa mendapatkan hadiah sepasang sepatu untuk Rimzim. Rimzim yang merasa bahagia pun mendukung sepenuhnya lomba Pinu. प्रायोजित इंटर स्कूल मैराथन में आप में से ट्रॉफी कौन ले जाएगा? Singkat cerita, perlombaan lari antar sekolah pun akan segera berlangsung. Semua siswa bersiap untuk berlomba termasuk Pinu. Setelah berlari dan berlari saat akan mendekati garis finish dengan perjuangan yang tak kenal lelah, Pinu pun berlari dengan sisa-sisa tenaganya dan menjadikannya pemenang dalam lomba tersebut. Guru olahraga Pinu yang bahagia dengan kemenangan Pinu pun merasa bangga, tapi tidak dengan Pinu. Ia berharap dirinya menjadi pemenang ketiga agar bisa membawa pulang sepasang sepatu untuk adiknya. Lalu dengan hati yang sedih, Pinu pun menerima kemenangannya sebagai juara pertama. Setelah perlombaan tersebut selesai, Pinu pun kembali bersama tangisnya. Rimzim yang sudah menunggu Pinu di rumah harus kecewa dan menangis karena kakaknya pulang tidak membawa sepatu yang sudah dijanjikan. Lalu Pinu pun beristirahat bersama sepatunya yang rusak dan kakinya yang melepuh. Pinu hanya bisa memendam semuanya bersama diam. Singkat cerita, karena Kogiram sudah mendapatkan pekerjaan, ia pun pulang ke rumah dengan membawa 2 pasang sepatu baru untuk Pinu dan Rimzim. Lalu film pun tamat. Film ini mengajarkan kita akan arti sebuah kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kesungguhan yang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa nonton filmnya. Bye! Yes. Lambires.